Sajian hati. Hangat hati. Siapa yang mau tanya lagi di sini, Bun? Sok silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu kajian di bulan Januari di tanggal 8 bulan Januari itu saya sempat bertanya, saya itu guru honorer Ibu. Suami guru honorer, saya pun guru honorer gitu. Suami itu gajinya bukan nambah. Jadi tiap ada guru yang serti atau PNS otomatis honorer itu dikurangi jamnya, itu sudah otomatis. Allah uji saya kan dengan materi ya, dengan materi yang ketipu sama orang itu, ketipu angsuran HP yang totalnya 38 juta. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, urusan HP ini dengan yang punya HP, alhamdulillah sudah menemukan titik terang. Dicicil, beliau minta dicicil nggak apa-apa dengan per bulan 1 juta selama 36 bulan gitu. Nah yang kedua, orang-orang yang kabur ini sebenarnya itu teman-teman adik saya Pak Ustadz. Iya, jadi seharusnya beliau ikut bertanggung jawab, tapi akhirnya jadi bapak saya yang jadi penengah gitu. Jujur Ustadz, kami itu satu bapak beda ibu ya. Dengan kejadian seperti ini, jujur suami saya sangat kecewa dengan adik saya pertama. Yang kedua itu suami saya kecewa sama ibu tiri saya gitu. Karena di saat kasus seperti ini beliau tidak menjadi penengah membela hanya sepihak karena memang anaknya, anak kandungnya gitu. Bahkan waktu saat yang punya HP itu datang ke rumah adik saya itu untuk minta pertanggungjawabannya karena itu rekomendasi dari teman-teman dia, KTP yang dikirim palsu, alamat yang dikirim palsu. Ibu saya sampai bilang, saya ini bersekongkol sama yang punya HP gitu. Apakah suami saya berdosa? Mungkin kecewa berat dengan adik yang dari kecil sama saya, sama ibu tiri saya yang mungkin tidak bersifat adil mungkin ya gitu di saat problem kemarin itu. Jadi beliau ini korban penipuan kurang lebih 38 38 juta karena beliau itu mengkreditkan HP sebanyak 20. Kemudian orang yang tadi berjanji mau bayar tiba-tiba kabur, pergi. Dan sekarang beliau harus mengganti karena juga uang beliau ini adalah uangnya orang lain juga kalau tidak salah. Jadi beliau harus menanggung. Sedangkan mohon maaf, pekerjaan beliau sebagai guru honorer, kemampuannya pas-pasan. Bunda, Ya, ada 2 poin yang mungkin harus garis bawahi. 1, tentang urusan hutang piutang. Hati-hati dalam urusan hutang piutang. Karena hutang itu sesuatu yang menggelisahkan di siang hari dan meresahkan di malam hari. 2, urusan hutang itu urusan yang tidak akan selesai kalau belum diselesaikan di dunia. Akan terus terbawa bahkan sampai kita kembali kepada Allah. Bahkan disebutkan jika nanti kita kembali kepada Allah dan tidak ada amalan pahala yang bisa menutup dari setiap hutang kita, maka cukuplah hutang itu yang akan menggerogoti setiap amal-amal kita. Jadi kalau kita punya hutang sama orang itu nanti nagih kita di akhirat. Maka mohon maaf, setiap amal yang kita lakukan di dunia akan diambil untuk nutupin hutang kita di dunia. Di dunia masih kelihatan hitungannya, di akhirat enggak kelihatan hitungannya. Mending kalau amal solehnya banyak. Gimana kalau amalnya dikit? Kalau nggak bisa nutup amalnya, maka dosa orang yang dihutangin tadi dipindahkan kepada orang yang berhutang, yang tidak membayar hutangnya selama di dunia. Maka siapkan ruang hati untuk tidak terlalu bersandar kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi orang yang paling dekat pun justru orang yang paling menguji kita. Justru orang yang paling menyakiti kita. Semoga Bunda mendapatkan hikmah dari semua cerita yang Bunda sampaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berpikir buat sehari-hari aja dengan 2 anak saya gitu, apalagi posisi di pesantren gitu, kita masih pas-pasan gitu.
sekarang qadarullah Allah takdirkan ujian cobaan tentang materi gitu. Kalau secara hitung-hitungan manusia nggak masuk akal banget gitu. Kita penghasilan berapa, ini harus nutupin hutang yang lebih nominalnya daripada gaji suami gitu kan. Tapi mencoba ikhlas, damai, apalagi sudah ikut kajian hati kedua kalinya. Waktu di bulan Januari kasih solusi sama AA, alhamdulillah lebih tenang, lebih legowo, lebih nerima, dan alhamdulillah di tanggal 21 kemarin AA menunaikan janjinya gitu, memberikan beasiswa buat pendaftaran putri saya, dan itu saya rasa Allah udah sangat baik di balik semua ini gitu. Guru honor itu nggak nentu, kadang 700.000 per bulan, kadang 800.000 per bulan, dan pernah saya nerima gaji suami itu 430.000 itu, dengan kita 2 anak, yang satu kelas 1 MI, yang satu di pondok gitu. Nah saya guru honor juga sama ngajar ngaji, les, di samping itu yaitu saya kemarin-kemarin iniin jual baju, terus memang buka arisan, terus kreditin barang-barang. Nah karena kejadian ini jujur saya trauma banget untuk memulai lagi. Bahkan ada yang bilang mau ngambil ini ambil ini, untuk saat ini saya off dulu gitu. Kajian hati. Tenangkan Hatimu, Bunda. Sekarang masuk ke segmen sepucuk surat untuk Ustadz. Jadi ada Bunda yang di rumah yang sudah mengirimkan surat untuk ditanyakan langsung ke Hilman. Langsung saya bacain ya Bun. Nah untuk Bunda di rumah yang mau tanya-tanya, ada mau curhat-curhat sama AA, caranya bisa langsung cek ke Instagramnya Kajian Hati. Di situ ada caranya gimana untuk kirim suratnya ya. Saya bacain. Yang pertama ini dari Bunda Santi Widyaningsih. Ustadz, saya memiliki anak perempuan berusia 8 tahun. Saya hamil di luar pernikahan dan tidak menikah, Ustadz. Saya ditinggal oleh kekasih saya saat sedang hamil. Bahkan keluarganya pun tidak mengetahui kemana perginya ayahnya dari anak saya ini. Namun beliau kembali hadir ketika usia kandungan saya 7 bulan. Kemudian dia bawa saya ke salah satu rumah milik bapaknya yang mengurus saya hingga akhirnya saya melahirkan. Ustadz, hati saya hancur ketika kekasih saya berjanji untuk menikahi saya, namun hal itu hanya bualan belaka. Dan pada akhirnya orang tua saya memutuskan menjaga anak saya selama saya bekerja. Namun seiring berjalannya waktu, beliau kembali datang ketika anak saya berusia 3 tahun. Bahkan ketika anak saya berusia 5 tahun, eyangnya datang dan berkata akan bertanggung jawab dan menyekolahkan anak saya. Seiring berjalannya waktu, eyangnya kembali datang dan meminta untuk cucunya ikut ke Lampung untuk sekolah dan berkata bahwa anak saya adalah tanggung jawab ayahnya. Hati saya rasanya sakit dan terkikis, Ustadz. Saya tidak memiliki biaya untuk mengikuti keinginan anak saya bersekolah di pesantren. Dan dengan ikhlas anak saya dibawa ke Lampung. Ustadz, setiap hari saya selalu merasa menyesal dan merasakan kehilangan karena saya tidak dapat berkomunikasi dengan anak saya. Saya selalu dibayang-bayangi dengan penyesalan. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah menikah dan mengandung. Namun saya ingin mencari keberadaan anak saya di Lampung. Tetapi suami baru saya tidak mengizinkan saya untuk mencari, Ustadz. Saya harus bagaimana dan saya hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Saya berpikir untuk tidak melanjutkan kehidupan ini, Ustadz. Nauzubillah min zalik. Agar tidak ada penyesalan. Dari Bunda Santi Widyaningsih. Silakan Ustadz. Iya, untuk Bunda Santi Widyaningsih yang sudah mengirimkan surat untuk AA,
Ini cukup complicated ya masalahnya ya. Saya harus mulai dari bagaimana cara kita memahami diri dan menjaga diri. Pesan untuk semua perempuan, jangan pernah menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan pernah menyerahkan perhiasan terindah dalam tubuhmu kepada siapapun yang dia belum tentu akan menjadi pasanganmu. Jangan melakukan sesuatu sebelum akad nikah daripada perbuatan yang seharusnya dilakukan setelah menikah. Ujungnya penyesalan itu memang adanya di akhir. Kalau di awal biasanya pendaftaran, registrasi. Maka satu, bertobat kepada Allah atas semua kesalahan kemarin, dosa yang kemarin. Dan semoga taubat kita yang sungguh-sungguh itu mampu mengundang ampunan Allah terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua juga pesan buat laki-laki, jangan mudah menyakiti hati perempuan. Termasuk mohon maaf, jangan pernah berjanji kalau tidak bisa menepati. Jangan pernah mengumbar kata-kata manis kalaupun pada ujungnya malah menyakiti. Yang terjadi adalah apa yang tadi kita dapatkan ceritanya. Mudah-mudahan melalui kajian hati, Bunda Santi ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Amin. Mudah-mudahan ada titik terang dan ada sesuatu yang bisa mengantarkan kebaikan dari semua kejadian. Yang terakhir, hati-hati dalam hidup ini, karena semua yang akan kita lakukan di dunia ini ternyata akan diminta pertanggungjawabannya. Manusia mungkin bisa luput dari pandangannya terhadap kelakuan kita. Manusia mungkin bisa kita bohongi, manusia bisa kita zolimi, tapi percayalah, Allah tak akan bisa kita bohongi. Allah tahu terhadap apa yang kita lakukan. Dan Allah juga mengawasi terhadap apa yang kita kerjakan. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Semoga ada hikmah dari semua pertanyaan yang dihadirkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, waktunya teh udah tipis, sedih ya. Jadi sekarang udah waktunya untuk kesimpulan, kita dengerin muhasabah dari AA dan juga kita berdoa sama-sama ya. Silakan AA. Baik Bunda. Dosa di ujung lidah, taubat di ujung sajadah. Bismillah, teruslah menjaga lisan kita. Ada istilahnya saring sebelum sharing. Filter sebelum kita membagikan sesuatu. Saat ini mungkin bukan hanya lisan yang harus dijaga, tapi jempol kita juga harus dijaga. Pastikan 3 hal sebelum kita bicara, pastikan 3 hal sebelum kita membagikan sesuatu di sosial media kita. 1, pastikan yang di-share sesuatu yang benar. Jangan mengumbar hoax. Jangan mengumbar kebohongan, fitnah, gibah yang akan menjatuhkan kita dalam kehidupan. Yang kedua, pastikan bermanfaat atau tidak apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, pastikan ada madorotnya atau tidak. Kalau ada madorotnya, tinggalkan. Kalau ada manfaatnya, lakukan. Berkatalah yang baik atau diam. Karena setiap perkataan kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Hafidh, duhai Allah yang maha menjaga. Ya Allah, jaga lisan kami dari berkata yang buruk. Ya Allah, jaga lisan kami dari berbohong. Ya Allah, jaga lisan kami dari ingkar janji. Ya Allah,
jaga lisan kami dari menyakiti. Ya Allah, kami sadar entah berapa banyak dosa yang kami lakukan, wabil khusus dosa lisan yang pernah kami sampaikan. Entah berapa banyak hati yang pernah tersakiti, entah berapa banyak perasaan yang pernah ternodai, entah berapa banyak ya Allah yang terucap di lisan kita yang pernah menyakiti hati orang lain. Istighfar. Ya Allah, maafkan lisan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, maafkan lisan kami jika pernah melawan kepada pasangan kami, menyakiti pasangan kami, pernah membentak marah kepada anak-anak kami, pernah gibah membicarakan aib sahabat kami. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, perbaikilah hidup kami ini ya Allah. Setelah ini lebih baik keadaan kami, lebih indah akhlak kami, lebih terjaga hati kami, lebih tertata ucapan di lisan kami, lebih baik semua hal yang kami hadirkan ini. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah semua hari-hari kami dalam kebaikan-Mu dan jadikan kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bersalaman, berpelukan kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, dosa di ujung lidah, taubat di ujung sajadah. Sebaik kata bisa saja menjerumuskan, tapi sebutir air mata di sajadah menyelamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, asalkan hati kembali dalam ketulusan, insya Allah. Dan untuk pemirsa di rumah, untuk bunda-bunda, kalau mau bertanya ke Ustadz bisa langsung cek ke Instagramnya Kajian Hati, gimana caranya untuk kirim sepucuk surat untuk Ustadz ya. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Hati, Tenangkan hatimu.